Indonesia. Nah, kali ini juga ada yang menarik karena kalau kemarin kita sempat ngebahas tentang hotel untuk lansia yang terlantar. Kalau kali ini kita mau ngebahas juga tentang hal yang menarik adalah karena biasanya ketika ada penambangan, terutama penambangan liar atau ilegal, seringkali tuh mereka ditinggalkan begitu saja ketika sudah selesai melakukan penambangan. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan oleh polisi yang satu ini. Jadi kalau misalnya kita ngeliat bekas-bekas tambang gitu yang kayak kesannya udah dikeruk, Iya. lahannya, buminya jadi jelek ditinggalin, ternyata masih bisa diberdayakan ya? Ternyata ya, ini dia yang cukup Ah, menarik karena sebenarnya nggak gampang loh untuk kemudian membudidayakan gitu ya atau memberdayakan lahan-lahan bekas tambang. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan Bribka Arjunif, seorang Babin Kantibnas Desa Sepunggur mhm. yang ternyata udah bikin areal bekas galian penambangan emas tanpa izin Mhm. ya di Kecamatan Batin 2 Babeko Bungo Jambi itu menjadi penampung air atau embung. Gue juga baru tahu nih ternyata terms embung ini gitu ya, karena kalau dalam bahasa aku embung tuh artinya tidak mau. Iya, di bahasa Sunda kita nggak mau gitu ya, Embung, "Bung ah!" gitu. gitu. Tapi ternyata ini embung ini adalah sesuatu yang bermanfaat detikers ya, nggak cuma untuk satu 2 orang tapi untuk seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Ini embungnya ternyata dikasih nama juga, karena untuk membedakan embung yang satu dengan yang lainnya, embung yang ini adalah Telago Air Hitam yang memang disebut-sebut memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan sehari-hari karena manfaat dari sumber airnya dan juga bisa sampai mengatasi kebakaran hutan maupun lahan ya, serta mengairi kebun, budidaya ikan sampai ke tempat pemancingan juga. Lengkap banget. Tuh, jadi masyarakat tuh yang hobi mancing tuh dikasih tempat happy, bisa nongkrong-nongkrong, bisa makan di sana, se-happy itu pasti masyarakat di sana. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa aja. Selamat pagi, Bribka Arjunif. Halo. Iya, selamat pagi juga. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sehat Pak, alhamdulillah. Kita sehat banget, terlebih ketika mendengar kabar bahwa Bribka Arjunif ini membuat sebuah gebrakan baru begitu ya bagi warga Jambi. Salah satunya dengan membuat embung yang satu ini ya dia. Betul ya. Mungkin Bapak boleh diceritain dulu nggak sih awalnya tuh kenapa sih Bapak bisa sampai kepikiran ya ada ide brilian gitu ya. Yang tadinya ada lahan-lahan bekas penambangan hingga bisa dijadikan embung-embung ini Pak. Oke. Ini awal-awalnya saya berdinas di Dusun Sepunggur sebagai Babin Kamtibmas mulai dari tahun 2016 Mhm. sampai sekarang masih berdinas di situ. Eh, Waktu saya beride untuk berinovasi untuk pembuatan embung untuk kebutuhan karhutla dan kebutuhan masyarakat sekitar. Saya sewaktu itu ada laporan dari warga Dusun Sepunggur yang mana ada sengketa lahan sewaktu itu. Nah, di waktu sengketa lahan saya terima laporannya atau pengaduannya, saya langsung ke TKP. Setelah saya TKP, saya selesaikan, dapat diselesaikan secara baik. Tapi sewaktu saya di TKP, saya melihat ada lahan tidur atau bekas penambangan, bekas penambangan emas yang saya lihat bisa digunakan untuk bikin embung air untuk penampungan di saat waktu musim kemarau. Karena sebelum saya melaksanakan mediasi atau pengaduan dari warga, kami sudah mengalami kemarau panjang selama 6 bulan lebih tahun 2019. Jadi kami merasa kesulitan untuk mencari air, untuk pertanian, untuk kebutuhan warga. Akhirnya saya berpikir, bahwa ini bagus untuk solusi untuk warga setempat atau desa Sepunggur dijadikan embung air. Nah, jadi saya berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dengan warga untuk menjadikan hal-hal yang tidak bermanfaat atau lahan tidur bekas penambangan emas untuk dijadikan hal yang bermanfaat bagi untuk masyarakat luas dan untuk bisa untuk jadikan kebutuhan karhutla untuk Kecamatan Batin 2 Babeko secara luasnya. Nah, jadi masyarakat mendukung penuh beserta pemerintah di Dusun Sepunggur dan kecamatan untuk
hal tersebut dijadikan embung. Nah, kami berusaha untuk bekerja sama melaksanakan gotong royong secara swadaya. Saya usahakan perbaikan jalan terlebih dahulu, buka jalan supaya akses jalannya lancar untuk memasukkan bahan-bahan yang perlu digunakan untuk perbaikan atau merenovasi supaya bagus embung tersebut. Akhirnya jalan sepanjang 500 meter atau setengah kilometer kami buka, terus aksesnya sudah lancar. Kami mulai melaksanakan gotong royong pembuatan embung. Akhirnya embung itu bisa terjadi atau dibikin dengan harapan kami bersama. Nah, dalam hal ini saya pun berkoordinasi untuk memasukkan listrik ke dalam lokasi embung, karena di bawah aliran embung itu ada lahan juga sudah kami manfaatkan untuk kolam ikan. Kolam ikan itu sebanyak 32 kolam yang dimanfaatkan oleh warga, dan kami bekerja sama membudidaya ikan dari aliran embung tersebut. Nah, jadi potensi embung tersebut sudah saya dalami. Kalau kemarau melebihi dari 8 bulan masih aliran air masih ada, dan embung itu masih mempunyai air yang cukup untuk kebutuhan warga setempat ataupun untuk karhutlah. Dan zaman itu pun waktu itu 2019 kami pun mengalami kebakaran lahan. Memang hutan kurang di daerah saya. Oke. Karena wilayah saya sudah dikelilingi desa-desa setempat, jadi untuk hutan yang lebat atau luas atau lepas memang tidak ada di situ. Oke. Jadi yang banyak kebakaran itu disebabkan oleh kadang-kadang kelalaian warga atau sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi saya di situ berinisiatif untuk mensosialisasikan bahwa embung ini digunakan untuk karhutlah. Jadi warga setempat secara tidak sengaja mindset di pikirannya, oh ini memang pihak kepolisian atau babin setempat memang perhatian penuh terhadap karhutlah untuk mengatasi karhutlah. Jadi bukan main-main pemerintah dalam mengatasi karhutlah, karena karhutlah ini efeknya bukan bagi kita, negara kita saja, negara tetangga pun bisa jadi efek asap atau polusinya. Dengan hal itu ansur beransur warga bisa memahami bahwa efek dari karhutlah itu sangat tidak baik bagi kesehatan ataupun bagi yang lain, yang untuk transportasi udara kalau sudah kabut atau kabut asap sudah menebal. Jadi dalam hal itu warga sekarang sudah kesadaran untuk karhutlah sudah tinggi, dan menjaga embung itu untuk persiapan cadangan air di saat musim kemarau. Berarti bisa dibilang secara fungsi tuh ada banyak sekali gitu ya, Brigadier Junif ya? Siap, banyak sekali di hari-hari yang senggang atau hari libur, warga mandi untuk mancing. Saya pun sering mandi dengan warga saya sendiri. Warga, ya, keluarga airnya jernih. Airnya jernih. Karena di dahulu itu memang tumpukan pasir bekas tambangan atau teratai-teratai yang atau bekas-bekas kayu-kayu. Nah, jadi kami bersihkan sehingga berbentuklah menjadi embung. Jadi merupakan ikon wisata untuk pemancingan. Oh, seru banget. Iya, seru. Brigadier, aku penasaran deh. Brigadier Junif kan sudah membuat embung-embung tadi gitu ya. Kalau dilihat dari video, sepertinya embung-embung ini tidak hanya satu ya. Atau dia satu sebesar itukah? Atau sebenarnya ada di beberapa titik nih? Karena bekas penambangan ilegal kan biasanya juga agak mencolok-mencolok ya, Brigadier Junif ya. Iya, mencelok-mencelok. Kalau luasnya itu hampir 1 hektar. Luas juga ya. Hampir 1 hektar luas embung itu. Kalau dulu memang tidak berbentuk embung,
macam hutan. Hmm. Jadi kami bersihkan semuanya, butuh waktu yang lama, berguyur, mungkin waktu itu kami memakan waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Oh wow. Nah itu pertanyaannya juga nih Pak Arjunif, ini kan pasti untuk bikin prosesnya dari yang bekas penambangan kemudian sekarang jadi rapi begitu ya, kotak-kotak sampai bisa diisi air, itu prosesnya seperti apa sih? Apakah mungkin ya kita pengen tahu juga harus dipasang saluran pipa untuk supaya airnya bisa mengalir atau diisi, atau mungkin sesimpel kayak harus didak juga atau mungkin disemen dulu. Nah itu tuh pasti butuh proses juga ya, dan apa saja yang dibutuhkan untuk sampai akhirnya berbentuk embung seperti sekarang gitu dan bisa diisi oleh air? Kalau yang kotak-kotak itu yang di bawah embung itu, Bu, di bawah embung, itu kolam warga. Nah ini kolam warga. Nah ini saat kami panen ikan, kolam warga dimanfaatkan warga itu yang sebanyak 32 kolam. Nah, itu kelompok tani, saya bikin kelompok taninya 2 kelompok tani. Nah, itu nama embung air hitam kelompok tani pertama. Kelompok tani kedua, kelompok budidaya ikan. Kelompok budidaya ikan yang kedua, kelompok budidaya ikan sejahtera di 2 kelompok ikan. Itu kan sudah masuk ke database ke pusat, sudah saya masukkan. Kami sudah mendapat bantuan dari perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bungo, dan kami sudah masuk juga kemarin tengok air, dilihat air, keadaan air mengandung apa, sudah dari Dinas Kelautan juga ngecek juga. Nah, tapi hasilnya bagus. Di dalam hal ini memang digunakan untuk mancing, warga pun banyak yang tinggal di situ juga, listrik kan kita masuk. Kita masukkan listrik ke situ supaya kenyamanan warga, untuk menambah perekonomian, supaya lebih bagus perekonomian warga. Kami pun menjual ikannya pun tidak ke bos-bos yang besar. Kami menjualkan ke warga-warga dengan harga yang tidak sama di pasar, untuk membantu warga sekitar, membantu warga-warga yang tidak mampu bisa membeli ikan apabila ada acara atau untuk konsumsi sendiri. Baik. Jadi dimanfaatkan langsung hasilnya, bukan dijual ke tengkulak begitu atau ke orang-orang di pasar lagi gitu ya. Pak, ini juga penasaran nih, sekarang kan memang hasilnya jadi sudah seperti semi komersil ya gitu. Apakah ini memang awalnya ditargetkan seperti itu untuk bisa menjadi mata pencaharian untuk warga juga, atau seperti apa Pak? Dan mungkin juga boleh diceritakan orang-orang yang mengelola, dan boleh mengelola itu siapa aja sih yang ada di situ? Yang mengelola warga setempat yang memang benar-benar mau membudidaya ikan, bisa secara bergiliran. Kalau yang satu pun misalnya sudah ada pekerjaan yang lain, mungkin dia digantikan dengan warga yang satu lagi yang minat dalam hal budidaya ikan. Jadi cuma kami ada kendala sedikit. Apabila ada curah hujannya terlalu tinggi, mengalami banjir bandang situ. Ikan-ikannya pada kabur dong Pak ya, terbawa hanyut. Iya, itu kendala yang terakhir. Yang 3 tahun itu kami mendapatkan hasil yang memuaskan, bisa bantu warga setempat. Jadi tahun-tahun 2023 pertengahan ada hujan yang begitu lebat, sehingga kolam kami sudah hampir panen. Itu prediksi pihak perikanan 5-8 ton panennya. Tapi setelah diguyur hujan banjir, ya saya ikut sedih juga dengan warga saya, sudah bekerja keras, sudah susah payah untuk supaya bisa berhasil dalam hal budidaya ikan. Ternyata dengan jam 1 malam, cuma 1 jam, keluar semua ikannya, tinggal 800 kilo aja lagi Bu. Berarti bisa dibilang kalau misalnya di daerah desa Sepunggur Bungo Jambi ini cuaca cukup ekstrim ya, karena bisa tiba-tiba kemarau yang sampai mengeringkan begitu ya. Di sisi lain juga kadang-kadang bisa sampai banjir juga tuh ya. Iya, cuaca sekarang dilihat dari bulan-bulan tidak bisa diprediksi. Kalau betul sih Pak. Tahun-tahun yang
dulu-dulu itu September, Oktober mungkin musim hujan. Kalau sekarang tidak ada musim-musimnya, tidak bisa diprediksi. Jadi kita mau menurunkan bibit ikan, ini musim hujan, ini musimnya susah mau diprediksi. Iya, Cuma ini. saya sudah melaksanakan antisipasi juga satu kali. Oh, wow. Ngajukan ke pemerintahan desa turun anggaran untuk melancarkan drainase supaya tidak banjir. Itu nilai dana yang dikucurkan sekitar 28 juta. Tapi tidak maksimal juga dalam mengatasi banjir. Jadi saya pun tidak putus asa. Sekarang masih dalam proses minta bantu dari penanggulangan bencana daerah. Kemarin sudah dilihat ke lokasi bersama-sama dengan pemerintah desa, kecamatan, supaya bisa direnovasi lebih bagus lagi untuk aliran air, sehingga peternak atau pembudidaya ikan warga saya bisa tenang dalam melaksanakan budidaya ikan ke depannya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti semakin berkembang dan semakin bagus lagi pengelolaannya. Pak, tapi sejauh ini kan sepertinya ini kan kayak bagus banget gitu ya buat masyarakat langsung merasakan dampaknya. Sempat ada kendala nggak sih Pak dalam pengelolaannya? Seperti tadi mungkin ada yang ingin bergiliran misalnya membudidaya ikan, tapi ternyata berselisih misalnya Pak, kayak dia juga pengen membudidayakan tapi lahannya diambil. Nah ada nggak sih Pak yang kayak hal-hal seperti itu gitu, ada kendala di tengah-tengah pembangunan embung ini? Kalau kendala rebutan atau lahan kolam memang tidak ada. Kita sudah melaksanakan koordinasi yang baik dengan warga-warga atau dengan pemerintah desa. Kendala saya cuma banjir satu, ya curah hujan tadi, terus sirkulasi air terkadang berbeda. Kalau sudah panas, tahu-tahu turun hujan, jadi oksigen yang di dalam air itu kadang-kadang ikan itu tidak bisa menerima hal itu, jadi bisa dari sekian ikan itu bisa mati mendadak itu. Gagal panen deh Pak akhirnya gitu ya, kendala yang dialaminya. Itu mungkin yang kendala kami di lapangan, itu pun merupakan ilmu bagi warga saya. Mungkin secara tidak langsung dia mendapatkan ilmu dari situ. Kami pun kalau hari hujan itu sumber air dari embung yang di hulu atau di atas tidak kami masukkan ke dalam kolam, karena butuh waktu 1 hari untuk mensterilkan keadaan air yang mengalir ke kolam. Anyway, Bribka Arjunif, aku penasaran juga nih, kalau dirimu selain masih sering mandi di sana, masih sering melakukan aktivitas kah atau masih ngurusin kah untuk si embung-embung ini? Atau mungkin sekarang sudah diserahkan kepada warga setempat aja nih? Sekarang kami masih memperhatikan embung masih berjalan lancar. Cuma sekarang warga tidak masih ragu-ragu untuk memasukkan atau melaksanakan budidaya ikan secara skala besar. Oh kenapa? Gara-gara takut ini banjir lagi? Takut banjir. Kami butuh bantuan dari BNPB atau BNPB daerah untuk membantu aliran air karena membutuhkan dana yang begitu besar. Kami tidak mampu untuk hal seperti itu. Jadi memang untuk mengurangi resiko gagal panen segala macam dikurangi gitu ya Pak, dan memang hasilnya juga hanya untuk dimanfaatkan ke warga sekitar aja ya Pak ya, dimanfaatkan langsung. Nah Pak tadi juga sempat lihat di gambar ini kan juga kayaknya ibu-ibunya kan jadi nongkrong di sana gitu, mungkin hasil tangkapan dari budidayanya itu bisa langsung kayak dibakar di sana ikannya, dimakan gitu. Apakah ini juga akhirnya menjadi sebuah kegiatan baru nih bagi warga masyarakat untuk mencari hiburan, misalnya jadi kayak sarana untuk bisa berkumpul dan bercengkrama di gazebo-gazebo itu? Ya, untuk menjalin silaturahmi dan ada rasa kekontrolan juga. Jadi terbentuklah keharmonisan antara warga,
maupun pemerintahan desa maupun kami dari pihak Polri maupun TNI hari Minggu jalan-jalan ke sana, bakar ikan, bercengkrama dengan warga, menerima aspirasi masyarakat, apa keluhannya, bisa di situ sambil santai. Jadi pemerintahan desa pun ada yang tinggal di situ. Jadi untuk menikmati ketenangan di situ, karena ramai pengunjung kalau sudah masuk panen ikan, warga-warga dari luar dia mancing, mancing bukan untuk beli dia, jadi mancing dia sudah mancing dia dapat ikan dia beli, jadi dia bukan langsung beli, dia melepaskan hobi dia juga di sana, mancing dapat ikan. Nah itu kan ada video-video dia yang bawa ikan, dia senang, senang dia. Kadang-kadang dia ikan itu dalam keadaan hidup. Kalau memang tidak sanggup dia beli, misalnya dia dapat ikannya 5 kilo, cuma dia sanggup beli 1 kilo, yang lain itu dilepaskan lagi dia. Oke, jadi memang menambah lagi satu kebahagiaan bagi masyarakat sekitar ya, terutama di Bungo Jambi ini, dan juga tadi sepertinya bisa menjadi tempat untuk berdiskusi nih untuk para aparat, kemudian juga mungkin pemerintah desa dengan warganya ya Pak untuk saling bercengkrama. Dan semoga memang menjadi destinasi wisata juga tuh bagi warga di sekitar begitu ya, untuk melihat embung-embung ini, karena tadi seperti disampaikan bahwa ini kan 1 hektar tuh ya, luas banget dan dibagi-bagi lagi gitu, ada yang untuk budidaya ikan lah, ada yang untuk mandi di sana, ada yang buat mancing dan lain sebagainya. Bribka Arjunif, apa yang diharapkan dari seorang Bribka Arjunif sendiri begitu ya, melihat dari apa yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, kemudian masyarakat di sekitar juga mulai merasa terbantu dan mulai enjoy kayaknya nih ya dengan ada embung-embung ini. Apa harapan Bribka Arjunif ke depannya? Harapan saya ke depan warga bisa menikmati atau menjalani kehidupannya dengan nyaman, damai, dan bisa menambah ekonominya dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa belajar untuk budidaya ikan yang baik, dan bisa juga dengan embung tersebut warga bisa mengerti bahwa karhutla sangat kita jaga. Karhutla itu sangat berbahaya bagi alam sekitar, karena dengan karhutla itu kita bisa masih ada apa? Hai, Bribka Arjunif, bisa masih tergabung kah? Oh masih. Gangguan tadi. Iya. Baik. Iya silakan Pak. Iya mungkin sudah diambil kesimpulannya ya. Mungkin harapannya juga ini bisa semakin bermanfaat lagi buat masyarakat. Mudah-mudahan tadi juga ya Pak Arjunif gitu untuk kendala-kendalanya bisa bergabung lagi dengan pihak-pihak lain supaya nanti bisa ada cara untuk bisa menghandle kalau misalnya cuaca lagi ekstrim, dan juga bisa menghalau banjir-banjir gitu yang nantinya akan mungkin menghilangkan hasil ternak ikan warga gitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya Bribka Arjunif untuk membuat hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga tentunya bisa menyenangkan banyak orang. Sekali lagi terima kasih Bribka Arjunif, Babin Kaptinas Desa Sepunggur, Bungo Jambi. Terima kasih Pak, sehat-sehat terus ya Pak. Sampai jumpa Pak Arjunif. Salam buat teman-teman di sana. Ya, siap, sama-sama. Terima kasih. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia.